Mansur. Ini kan ada caleg yang bermasalah kan Yusuf Mansur nih. Oh. Caleg bermasalah. Kan tahu Bapak rame-rame Yusuf Mansur ya. Nggak ada yang milih dia Pak, mendingan Eko dong Pak. Nggak ada yang milih Yusuf Mansur. Nggak ada. Iya. Kan banyak yang tahu orang sini. Udah tahu semua Pak. Kalau mendingan Eko gitu ya udah tahu Ya, Pak. kalau perbandingan artis mending Eko ya. Eko lah. Kalau partai emang kan biasanya itu terorganisir kalau partai. Kalau Eko kan udah kenal Pak, artisnya udah ketahuan. Daripada Yusuf Mansur. Oh iya, Yusuf Mansur nggak masuk Pak, nggak pilih. Ya. Jarang, kebanyakan Ekonya Pak di sini Pak, orang milih Eko. Lagi pula juga terkenalnya udah Udah kasus dia itu kan udah tahu semua Pak. udah pada tahu semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Oke, teman-teman, kita masih survei tentang ya calegnya Yusuf Mansur. Kita masih itu teman-teman barusan. Nah, itu nanti saya screen ya. Ada gambar Yusuf Mansur. Oh, berarti ini yang kedua, teman-teman. Kita lihat baliho yang kedua tentang Yusuf Mansur ya. Nah, teman-teman, saya ini dari Cipayung. Ya, intinya saya mau menelusuri ya seberapa banyak baliho sampai ke titik tujuan saya akan mulai survei gitu. Nah, kita kan udah melihat nih kemarin satu dan barusan satu, jadi udah ada dua gambar dari video yang sebelumnya ada satu dan barusan ada satu, dan kita cari lagi. Oh, itu teman-teman kelihatannya ada di depan ya, kayaknya sih. Oh ya, benar-benar itu Yusuf Mansur kan. Nah, tapi ini agak beda teman-teman, ini gambarnya agak beda dan calegnya beda lagi. Jadi menurut saya kayaknya apa sih bahasa politiknya, saya lupa lagi, komben antara DPR RI sama DPRD daerah gitu. Jadi kayaknya Yusuf Mansur ini bekerja sama dengan beberapa caleg di Perindo ya kalau itu ya. Jadi dengan beberapa nomor urut sekalian Yusuf Mansur yang kayaknya sih modalin atau nitip modal atau bagi setengah-setengah atau bagaimana, saya nggak tahu konsepnya. Tapi biasanya teman-teman, ini yang sepengetahuan saya, biasanya ini si caleg DPR ini dia itu modalnya bikinin baliho atau spanduk atau kayak ini, intinya ya ATK ya, alat untuk promosi caleg gitu ya. Itu biasanya diminta fotonya terus nanti dibikinin tapi bareng sama caleg DPR RI-nya, mungkin kayak gitu ya. Jadi makanya Yusuf Mansur ini beda antara baliho yang kemarin itu sama yang barusan itu beda orangnya gitu. Nah, menurut saya Yusuf Mansur menggunakan tangan caleg DPRD kalau Jakarta ya DPRD kota ini, untuk ya dia dijadikan sebagai alat untuk penjaringan gitu. Jadi semacam jaring untuk merekrut relawan atau mencari pemilih. Jadi Yusuf Mansur tidak bekerja secara langsung gitu. Oh nah ini barusan teman-teman, ini ada Yusuf Mansur lagi, dan ini beda lagi dengan yang tadi teman-teman. Ini mirip yang pertama ya. Jadi menurut saya ya kayak gitu. Jadi Yusuf Mansur nggak mau turun langsung, dia itu rekrut DPRD di bawahnya, calon DPRD di bawahnya ya, untuk masaran dia. Jadi model kampanyenya kayak gitu, kalau bahasa marketingnya promosinya kayak gitu, promosinya menggunakan tangan orang lain. Tapi saya nggak tahu apakah nanti Yusuf Mansur turun sendiri atau enggak. Tapi kalau melihat tipe spanduk atau baliho ini ya, karena manjang ini, pokoknya intinya tipe ya spanduk lah pokoknya, atau gambar lah, pokoknya tipe alat kampanyenya itu sama antara yang foto yang satu dengan foto yang lainnya itu sama sebenarnya, modelnya kayak gitu. Biasanya kan kalau Yusuf Mansur bikin sendiri, saya pastikan biasanya ya ini modelnya kayak gini gitu, yang kotak besar gitu, kalau untuk diri sendiri kayak gitu biasanya, karena lebih jelas. Tapi kalau spanduk manjang kayak gitu
kurang jelas ya. Nah tapi ya intinya kita baru lihat 3 ya, baru 4 ya, baru 4 sama barusan. Intinya kita baru lihat 4, kalau yang video ini baru melihat 3, jadi 4 dari sepanjang jalan Cipayung. Kita ini mau ke Ciracas teman-teman, kita mau ke Ciracas, mau ya karena menurut informasi target yang diutamakan itu salah satunya ya Ciracas itu. Tapi saya lihat di wilayah, nah ini kan udah masuk wilayah Ciracas. Nah kita lihat udah masuk wilayah Ciracas ya teman-teman. Ini apakah ada prioritas gitu atau gimana gitu. Tapi saya baru lihat 4 sih dari tadi. Nah sekarang 5 ya, kalau dari Cipayung sampai sekarang, dari video kemarin baru lihat 5. Ada 5 video, 5 spanduk atau banner atau baliho intinya kayak gitu ya, tentang Yusuf Mansur. Tapi kalau lihat calon lain teman-teman ya, kalau lihat calon lain dari ya partai pengusung pemerintah yang anaknya pemerintah gitu ya, itu nomor 2 itu Partai Gerindra itu banyak sekali, bahkan mungkin hampir setiap dukungan ada atau beberapa, ini banyak sekali pokoknya. Terus untuk yang partainya anak presiden itu wah itu lebih banyak lagi, kecil-kecil besar ada semua itu. Jadi ya bukan cuma yang kayak gitu ya, dari partai Banteng banyak, dari partai yang lain juga banyak sekali gitu. Jadi Yusuf Mansur ini termasuk ya apa ya, spanduknya atau balihonya sedikit, dan dia kerjasama juga dengan orang lain, gambarnya nggak terlalu kelihatan, panjang tapi nggak terlalu tahun, nggak sebesar itu, nggak sebesar yang barusan kayak misalkan P3 gitu ya. Nah itu kan dari partai anak presiden itu, partai Mawar banyak sekali bendera-deret dari partai biru kuning itu ada. Terus nah itu kan bahkan bendera yang PKS lah bisa sebut itu banyak sekali di mana-mana. Bahkan partai buruh teman-teman, barusan ada kan partai buruh besar sekali balihonya. Itu mereka niat gitu, tapi Yusuf Mansur ini ya baru segitu ya teman-teman ya. Baru 5 berarti ya, baru 5 dari yang video yang kemarin sampai sekarang kalau dijumlahkan. Nah kita tunggu lagi. Ini saya perlu menjelaskan ya, ini metode apa namanya, observasi gitu ya, digabungkan dengan metode interview. Jadi kalau kita melihat observasinya dari kampanyenya, modalnya berapa gitu ya, terus dukungan dari masyarakat bagaimana, mungkin lebih tepatnya ini kurang gitu ya. Nah yang ini teman-teman, ini ada gambar Yusuf Mansur lagi, dan beda lagi teman-teman gambarnya. Jadi kalau ini udah dapat 6 ya, jadi tapi ini sepanjang jalan ini jalan antar kecamatan ya, jadi ini jalan termasuk paling rame, jalur paling rame, yang seharusnya memang ini paling potensial karena nanti masuk gang ke sini dari beberapa tempat ini masuk gang, dan saya juga nanti akan survei ke gang-gang ya teman-teman ya. Tapi nggak semua saya tampilkan. Kenapa? Karena saya menjaga privasi teman-teman, dan saya juga minta izin ya. Kalau udah dikasih izin ya nanti bisa saya tampilkan. Tapi kalau enggak ya mungkin ya di blur, dan itu cuma sebentar ya teman-teman. Karena ya kita harus memaklumi kalau misalkan mereka nggak mau ya. Intinya adalah kita mau mencari tahu seberapa jauh sih atau seberapa tahu masyarakat tentang Yusuf Mansur gitu. Apakah tahu tentang apapun ya, mau tahu tentang bahasanya orang-orang itu tukang tipu-tipu, tukang narik sedekah, tukang ngapul sedekah, atau apalah, yang jelas lagi rame lagi kan apa ya, tentang Bu Hana kayak gitu. Tapi kita lihat aja nanti ya teman-teman ya. Ini saya sudah mendekati target titik ya, dari tadi sampai sekarang. Video yang yang belakang tadi sampai sekarang saya belum melihat ada gambar lagi ya teman-teman. Ini udah mau sampai titik saya berhenti, karena dari sini saya mau masuk ke wilayah gang ya.
dan saya akan interview orang yang mau saya temui di sini ya teman-teman. Ini penting ya. Ini bunga mana tanah enggak? Pak, Bapak warga sini? Warga? Oh bukan. KTP-nya bukan dari sini? Bukan. Oh. Soalnya saya Cakung Barat. Oh, bukan wilayah sini ya? Iya. Saya lagi survei untuk wilayah sini sih. Cobain. Makasih ya Pak. Iya. Di sini ada yang warga sini nggak? Ibu warga sini? Saya mau ikut survei sebentar. No, ibu bisa. Assalamualaikum, Bu, izin. Saya dari survei independen nih. Mau survei apa namanya? Caleg. Ibu udah punya pilihan belum? Ini enggak, saya bukan dari partai independen, enggak, kita cuma nanya survei elektabilitas untuk saya dari independen, bukan dari partai atau dari caleg, enggak. Nanya aja, ibu udah punya pilihan calegnya? DPR RI? Untuk DPR RI-nya? Iya. Dari Alhamdulillah. Ini sih, Bu mau nanya, punya pilihan caleg belum? Rahasia itu mah. Oh, enggak, maksudnya udah punya pilihan gitu? Udah lah. Oh, udah punya pilihan. Enggak, maksudnya kalau daerah sini kebanyakan udah pada masuk belum calegnya, Bu? Udah tahu. Enggak, ke ibu. Ada yang datang belum? Ada. Kosong lah. Ya, hari itu di tempat saya di dalam masjid situ. Ayo belanja. Di DIP ya. Nggak tahu sekarang nggak pernah di rumah. Tapi tinggalnya di dalam masjid. Pak, mau nanya dikit ya Pak? Ya. Udah punya pilihan calon belum? Belum, Pak. Oh, sini kan ada ini calon-calon ini kan banyak ya Pak ya? Iya, Pak. Iya, ya, Pak. Kan ini pilihan kan banyak Pak. Ada ini Habibur Rahman Gerindra, ini PDI, Yusuf Mansur. Ini Eko Patrio. Bapak dari mana nih, Bapak? Enggak, saya independen Pak. Independen. Oh, saya ada teman saya satu lagi ada tuh, Pak. Enggak apa-apa, biarin saya aja, Pak. Saya kan siapa aja tuh calonnya itu, Pak? Ini PKS ada nih Mardhani Alisera. Terus? Ini mah yang terkenal aja ya. Ini Nasdem. Enggak, kalau pilihan mah bebas, Bapak mau Bebas pilih ya? siapa aja. Partainya dari mana biasanya, Pak? Biasa, Pak. Biasanya dari mana? Saya tadi kalau dulu saya Jokowi, Pak. Jokowi, PDI. PDI dulu. Untuk sekarang saya mungkin lagi bimbang nih milih yang terbaik. Oh, Jakarta kebanyakan Anies. Iya, itu, Pak. Kan, kalau yang terkenal itu Eko Patrio tuh, itu ada fotonya Eko. Iya, coba ditembak-tembak. Eko Patrio dari PAN, Pak. Dari PAN ya. Kalau warga sana tuh apa namanya? Matraman sama Kecamatan Makassar itu. Kayaknya di sini banyak PKS ini, Pak. Oh, kali itu Mardhani Alisera. Oh, itu di situ ya PKS itu, Pak? Iya. Nah, cuma berimbang, rame gitu. Ini pertanyaan aja. Ini kan ada yang terkenal nih kayak Eko, kayak Yusuf Mansur. Ini kan ada caleg yang bermasalah kan Yusuf Mansur nih. Oh. Caleg bermasalah. Ini kan tahu Bapak rame-rame Yusuf Mansur ya. Nggak ada yang milih dia, Pak. Mendingan Eko dong, Pak. Nggak ada yang milih Yusuf Mansur? Nggak ada. Iya. Kan banyak yang tahu orang sini ada ya Yusuf Mansur tuh. Udah tahu semua, Pak. Kalau mendingan Eko gitu ya udah tahu, Ya, Pak. kalau perbandingan artis mending Eko ya. Eko lah. Kalau Pak. partai emang kan biasanya itu terorganisir kalau partai. Kalau Eko kan udah kenal, Pak. Artisnya udah ketahuan. Daripada Yusuf Mansur. Oh iya, itu masuk nggak masuk, Pak, nggak kepilih. Ya. Jarang, kebanyakan Ekonya, Pak, sini, Pak, orang milih Eko. Lagi pula juga terkenalnya udah Udah kasus dia itu kan udah tahu semua, Pak. Kalau pada tahu semua. iya, Gak ada yang milih Yusuf Mansur. nggak. Kalau teman Bapak milihnya siapa? Untuk nanti calegnya nih, Ya, maksudnya kalau pertanyaan nih, ini kan artis banyak nih. iya.
Kalau pertanyaan ini ada Eko, ada Gilang Dirga, ada Aiman itu yang Aiman Wicaksono yang Kompas itu. Iya, iya. Terus Yusuf Mansur, ada Ayu Asari. Saya mending ini aja deh, Ayu Asari aja deh. Daripada Yusuf Mansur. Udah, Ayu Asari pernah datang ke sini masalahnya, Pak. Oh, pernah ke sini? Iya, dia Oh iya, ke Matraman juga pernah saya dapat laporan. Kemarin saya survei itu, Ayu Asari. Ayu Asari pernah datang. Artisnya bagus, dia nggak banyak ngomong, banyak janji Ayu Asari. Kenapa? Ini jadi kalau yang punya kasus itu Yusuf Mansur. Kalau yang pilihan ini cuma Yusuf Mansur. Iya, pokoknya kalau kasih udah tahu, Pak, orang-orang nggak milih aja, Pak. Iya. Orang-orang sini udah tahu Yusuf Mansur itu. Pak, iya. Kan itu banyak di media sosial ya. Karena kan orang kan nonton YouTube, Pak, padahal Nonton lihat, YouTube, Pak, iya, nonton padahal- TikTok lagi anak-anak sekarang ya. Kalau muda, Pak, iya. Cuman kalau untuk partainya kan berimbang ini, Pak, ya, sama Kalau partai berimbang. berimbang ini, Pak. Ya. Pak, kalau yang bermasalah tahu, Pak, orang itu tahu. Karena sekarang udah media sosial ya, Pak ya. Iya, udah pada ngelihat, wah ini. Jadi stigmanya itu Yusuf Mansur Udah tahu kan, nggak bakal dipilih aja udah. Waktu nggak pernah ke sini, Pak. Tapi balihonya juga dikit banget sih. dikit, ini kan banyaknya Eko Patriot, Ganjar, Ya. Jamali, ini depan-depan ya, Pak. Ya, Pak. Kan itu Yusuf Mansur dari Perindo tuh hari. Intinya memang sebaiknya jangan pilih caleg bermasalah sih. Iya.